لا الذي لا يقدر اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يقدر اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يقدر اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Raudhatul Jannah yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idh adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an,
di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin Allahumma amin insyaallah. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, nama Allah yang akan kita bahas pada subuh kali ini adalah nama Allah Al-Jami'u. Al-Jami'u secara umum diterjemahkan dengan yang maha penghimpun. Al-Jami'u secara umum diterjemahkan dengan yang maha penghimpun. Dan Allah beberapa kali mensyariatkan kita untuk berhimpun, berkumpul maksudnya. Sehari 5 kali, sholat 5 waktu, dianjurkan berjamaah di masjid misalnya. Kayak sekarang ini kita ini, kan kumpul ini, sehari 5 kali. Ada yang sepekan sekali, setiap hari Jumat, Jumatan itu. Selonjor boleh Pak? Selonjor boleh enggak? Ada yang setahun sekali. Setahun 2 kali Idul Adha, betul. Ya, setahun sekali Arafah. Setahun 2 kali Idul Fitri, Idul Adha. Setahun sekali di Arafah. Itu kayak semacam simulasi ya, simulasi. Supaya nanti kita di mahsyar itu nggak kaget. Apalagi yang di mahsyar itu, apa yang di Arafah itu, betul-betul hanya mengenakan pakaian yang kalau laki-laki 2 lembar itu, dengan aneka pantangan-pantangan di dalam berihram. Nah, jadi itu semacam miniatur mahsyar. Jadi Arafah itu semacam miniatur mahsyar. Ya, latihan. Karena dalam Islam kita itu dilatih itu tidak hanya itu aja, termasuk dilatih kehilangan. Dengan ada syariat sedekah, zakat, infak, sedekah, zakat, wakaf dan lain-lain. Itu kan kita dilatih untuk kehilangan. Agar nanti ketika hari H di mana kita akan meninggalkan dunia seluruhnya itu, kita sudah terbiasa melepas. Jadi sedekah, zakat, infak dan sejenisnya itulah. Itu serupa simulasi tadi, simulasi melepaskan. Karena nanti puncaknya kalau di dunia ini adalah ketika kita harus melepaskan semuanya. Karena ketika kita lanjut ke alam barzah, mau tidak mau, semua kita lepaskan untuk yang kita tinggalkan. Kalau yang kita tinggalkan ngerti ya lumayan lah, kita dapat aliran pahala. Ya, kalau na'udzubillah yang ditinggalkan malah berbuat maksiat kan ya repot urusannya. Dan yang pasti adalah belajar melepaskan tadi itu.
Karena jangan sampai ketika hari H kematian kita tidak ridho dengan kematian itu sehingga nggak mau ketemu dengan Allah dan Allah nggak mau ketemu dengan kita. Itu kalau dalam bahasa hadisnya kan begitu. Allahu Akbar. Nah makanya dari sekarang kita belajar melepaskan itu dalam bentuk sedekah, infak, zakat dan lain-lain dan kawan-kawannya itu. Jadi sebenarnya semua sudah disimulasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diharapkan pada hari H itu kita ya sudah terbiasa. Ini kan kita kalau duduk begini nggak terlihat siapa yang terlatih dalam melompat. Tapi kalau tiba-tiba ada kecoa, kalau di pengajian ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak mungkin lebih parah, enggak ya. Ada kecoa itu ibu udah wah itu rame di beberapa kali pengajian saya kalau ada kecoa lewat itu mak-mak itu ketahuan tuh siapa yang cekatan lompatnya sama yang tidak cekatan lompatnya itu. Jadi rupanya olahraga lompat-lompat misalnya gitu ya, itu simulasi. Iya itu ketahuan nanti ketika ada kecoa. Kalau pas santai gini nggak ketahuan. Nah, sama dengan ketika kita ngaji ini. Jadi ada sebagian orang itu nunggu ada masalah baru ngaji. Kalau nggak ada masalah nggak ngaji. Padahal ngaji ini kan mensimulasi. Ketika sekarang kita baca tentang konsep sabar, konsep tawakal, konsep apa. Mungkin di pada banyak kehidupan kita tidak terlalu membutuhkan hal itu secara serius dalam pengertian karena kita sedang baik-baik saja gitu loh maksudnya itu. Tapi ada masa kadang di mana Allah kejutkan kita dengan masalah yang membuat kita harus sabar, harus bertawakal, harus berbaik sangka kepada Allah dan begitu seterusnya. Nah sabar itu kan enak ngomongnya aja. Iya. Loh, sabar kan enak ngomongnya aja. Ada orang namanya sabar ngamuan ya ada. Orang namanya sabar tapi ngamuan ya ono. Jadi kayak husnudzon, baik sangka kepada Allah. Kan itu enak ngomongnya aja itu, husnudzon, baik sangka kepada Allah. Tapi bagaimana berhusnudzon kepada Allah di saat kita menghadapi satu keadaan yang menguras emosi dan perasaan, itu tidak mudah itu. Nah kalau kita sudah biasa menghadiri majelis taklim, kuping kita sering mendengar nasihat, kita sering membaca nasihat, mendengar nasihat, menyampaikan nasihat, paling enggak ada simulasi. Sehingga kalau sewaktu-waktu kita dikejutkan dengan sesuatu yang membuat kita sabar, itu sikap kita itu untuk segera sabar itu. Sikap kita untuk segera bertawakal hanya kepada Allah. Sikap kita untuk segera kembali berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ulang itu enggak mudah. Makanya Allah simulasi di antaranya melalui syariat taklim ini di antaranya. Ya ini kan semacam serupa pelatihan. Sehingga kalau sewaktu-waktu dibutuhkan ya kita sudah siap. Bahkan saya tidak tahu pernah apa enggak jenengan ngalami gini ya. Pernah apa enggak ngalami gini? Misalnya ada masalah yang membuat jenengan sedih. Normalnya kan begitu, namanya kena masalah apa? Sedih. Namanya manusia. Terus qadarullah, selonjor boleh Pak? Selonjor boleh. Selonjor. Pak saya enggak tega kalau lihat orang mijit di kaki itu enggak tega. Pun. Terus saya ulang sedih. Di tengah-tengah sedih itu pernah enggak tiba-tiba dalam diri kita ada yang menasihati, mau berapa lama kamu sedih? Tiba-tiba dalam diri kita ada, dan itu memori dari apa pengajian kita itu. Ngapain kamu sedih lama-lama? Apa kalau kamu sedih terus selesai masalah kamu? Apa kalau kamu larut dalam kesedihan terus yang mati jadi hidup, utang jadi lunas? Enggak tuh. Mending sabar kamu. Nah, untuk rupanya yang ngomong sabar rupanya. Rupanya yang ngomong sabar. Ya, karena kita habis belajar tentang konsep sabar selama ngajian, kita belajar konsep sabar. Rupanya sabar ngomong. Itu manfaatnya ilmu itu diantara. Saya nggak tahu pernah ngalami apa nggak jenengan ya? Pernah ngalami apa enggak? Ya saya cuma cerita aja lah. Apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami misalnya itu. Tiba-tiba ada yang ngomong dalam diri itu. Oh ternyata sabar yang ngomong. Terus selang berapa waktu ada lagi yang ngomong. Kamu itu alhamdulillah lah.
Walaupun ada masalah, tapi kamu masih punya keluarga yang peduli, punya anak-anak yang peduli, punya teman-teman yang peduli. Jadi kita diarahkan untuk melihat hal yang baik dari seburuk-buruknya keadaan. Oh, rupanya yang ngomong syukur rupanya. Iya ya, alhamdulillah ya. Malah yang ngomong alhamdulillah, iya alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun ada masalah tapi masih Allah bantulah dengan adanya keluarga yang peduli, anak-anak yang peduli, besan yang peduli, ipar yang cerewet misalnya. Ya pokoknya disyukuri aja, melihat sisi baik dan sisi buruk-buruknya keadaan. Maksudnya cerewet bukan ipar maut, Pak, tapi ipar yang peduli, maksudnya nasihati, support gitu, cerewet. Ada yang begitu, ada juga. Wes, singkat kata singkat cerita, syukur ngomong. Akhirnya lebih kuat lagi itu. Tadi udah kuat dengan sabar, menguat lagi dengan apa? Syukur. Terus ada lagi yang ngomong kadang. Adalah serahkan sama Allah aja. Emang yang ngatur hidup kamu itu kamu apa? Emang yang ngatur nasib kamu itu kamu apa? Emang yang ngatur rezeki kamu itu kamu apa? Dah, serahkan sama Allah aja. Serahkan sama Allah. Kan Allah janji, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Nah, jadi dia akan lebih menguat dan lebih menguat biidznillah, barokahnya ngaji itu. Barokahnya ngaji. Nah, makanya itulah pentingnya kita punya memori-memori yang baik berkaitan dengan kebaikan-kebaikan itu. Itulah kenapa kadang kalau kita ngaji hadis, kadang ada beberapa hal kebaikan itu yang Nabi ulang-ulang, walaupun kadang ada penambahan, kadang ada pengurangan. Tapi ada hal yang seringkali dalam Al-Quran maupun hadis itu diulang-ulang. Rupanya ketika kita mendengar atau mengucapkan itu, kalau terus disebut-sebutkan itu lama-lama mendarah daging dalam diri kita, menjadi sifat kemudian. Sehingga ketika kemudian tadi saya bilang ada hal yang buat kita menuntut kita untuk bersyukur, kita cepat sekali bersyukurnya itu. Karena sudah jadi sifat. Demikian juga ketika kemudian menuntut kita untuk bersabar, cepat dan cekatan kita untuk bersabar. Bahwa anjlok dulu biasa itu. Yang penting kan segera bangkitnya itu. Karena kita ini tetap manusia ya. Jadi kadang ya ada jatuh-jatuhnya. Gak ada masalah, yang penting begitu jatuh bangun lagi. Kadang ada putus-putusnya, gak apa-apa, yang penting putus sambung lagi. Kotor mandi lagi. Terus gitu, capek istirahat sambil terus lanjut kembali. Yang penting jangan terus kemudian mengambil keputusan untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Kata al-jami' terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf jim, mim dan ain. Jim, mim, dan ain jama'ah, jami'ah yang maknanya berkisar pada keterhimpunan atau jam'un. Dalam Al-Quran kata jami' terulang 3 kali. 2 yang menjadi sifat Allah. Yang pertama di surah Ali Imran ayat 9 itu. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, innaka sesungguhnya engkau jami'un nasi, zat yang mengumpulkan seluruh umat manusia liyaumil la raiba fi, pada hari di mana tidak ada keraguan di dalamnya. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janji. Ayat ini bisa dipakai ruqyah juga, ruqyah tempat biasanya. Kalau kita mau punya acara supaya yang datang banyak, ruqyahnya ayat ini dia. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih, innallaha la yukhliful mi'ad. Ada acara, ada hajat, berapa kali sebanyak-banyaknya di tempat itu. Mohon pada Allah supaya banyak yang kumpul, banyak datang. Kalau Anda buka stand usaha, warung atau apa, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih,
Innallaha la yukhliful mi'ad. Supaya banyak yang datang. Ya sih, saya nggak ngomong silakan, jenengan lebih tahu lah. Nggak kan lebih tahu, Bapak lebih tahu gitu saja. Iya lebih tahu. Nah terus kemudian, cuman kalau toko, kalau cuman baca ini, cuman datang tuh nggak mesti beli. Supaya beli, Allah makfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu kan doanya Nabi, doa yang Nabi ajarkan supaya ya dimudahkan rezekinya. Allah makfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah diajari oleh guru-gurunya dan beliau mengatakan mujarab. Kalau kehilangan sesuatu baca doa di dalam ayat ini. Cuman doanya gini, Allahumma jami'an nasil yaumi la ya jami'an nasil yaumi la raiba fi. Ya jami'an nasil yaumi la raiba fi. Ijma' baini wa baina dhallati. Ya jami'an nasil yaumi la raiba fi. Ijma' baini wa baina dhallati. Itu doanya Imam Nawawi. Dan beliau mengatakan mujarab. Ya jami'an nasi, wahai Allah yang mengumpulkan manusia, liyaumil la raiba fi, pada hari di mana tidak ada keraguan di dalamnya, ijma', kumpulkanlah, baini, antara aku, wa baina dhallati, dan sesuatu yang hilang dariku. Jadi kalau ada kehilangan sesuatu, kalau kata Imam Nawawi, saya baca doa ini mujarab kata beliau. Beliau dia jadi gurunya. Rabbana ya jami'an nasi liyaumil la raiba fi, ijma' baini wa baina dhallati. Nah, kemarin saya ngajar, holder saya kan ketinggalan di masjid. Terus saya ngajar di Kemang, saat itu saya ngajar di Bima Bintara. Saya tuh nggak kenal marbotnya, karena ada masjid kayak sini kan saya kenal marbotnya, Pak Bahrun atau siapa. Nggak kenal marbotnya, karena saya ngajar ibu-ibu, nggak ngajar bapak-bapak. Nggak kenal marbotnya, saya aduh, ngomong ke siapa ini? Takutnya kan ada orang lagi, karena saya tuh ada sholat asar kan. Terus setelah itu ada pengajian juga ustadz lain gitu. Nah, terus saya hubungi, sebisa mungkin saya hubungi jamaah saya yang ibu-ibu pengajian situ. Terus selama belum ketemu ya saya baca doa ya jami'an nasi liyaumil la raiba fi, ijma' baini wa baina dhallati. Alhamdulillah sampai situ maghrib saya buat sholat di situ. Itu jadi kajiannya habis zuhur. Terus saya maghrib sholat di situ, pulang dari ngajar di Kemang. Saya ketemu marbotnya, untungnya marbotnya itu nyapa saya duluan, karena saya nggak kenal, betul nggak kenal. Ustaz, oh iya, Mas, tadi holder saya ketinggalan di meja itu, ada nggak? Ada. Alhamdulillah ya wis, ada. Itu seperti itu. Mungkin ada yang kehilangan istri juga boleh baca doa ini. No? Gitu biar. Tapi ada yang bilang katanya kalau istri telepon suami itu katanya ingin memastikan bahwa suaminya aman gitu. Nah kalau suami telepon istri, suami ingin memastikan bahwa dirinya aman dari istrinya. Oh lanjut. Oh lanjut. Jadi ayat ini menegaskan tentang bahwa Allah pasti mengumpulkan manusia pada hari di mana tidak ada keraguan. Namanya hari apa? Hari mahsyar. Mahsyar itu artinya tempat berkumpul, mahsyar. Jadi mahsyar itu tempat berkumpul. Semua kita pada dasarnya akan dibangkitkan di bumi di mana kita ditanam. Surah Toha ayat 55 itu Allah berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kalau saya nggak salah surah Toha ayat 55. Kalau saya salah nanti saya buka. Sehingga saya ayat surah Toha ayat 55. Ayat 55. Dalam ayat ini ditegaskan tentang adanya informasi untuk kita bahwa kita diciptakan dari satu tanah di bumi tertentu. Sebagaimana dari bumi itu kita diambil, ke bumi itu kita akan dikembalikan. Kata Imam Al-Qurtubi, ini janji Allah kepada bumi. Dan dari bumi itu pula nanti kita akan dikembalikan. Makanya sebenarnya ya,
semua kita ini sudah punya jatah kuburannya sendiri-sendiri. Semua kita. Itu dipastikan oleh ayat itu. Betul, ayatnya betul ya. Dipastikan oleh ayat itu. Kata Imam Al-Qurtubi itu begitu. Semua kita, walaupun boleh jualan kuburan, boleh, tidak apa-apa itu. Depan saja jualan kuburan. Boleh, secara muamalah boleh, silakan aja. Tapi yang saya maksud adalah kita nggak usah risau sebenarnya. Tapi kalau pejabat publik bolehlah risau, kita bikin kuburan, itu silakan, karena itu tugas dia sebagai pejabat publik. Tapi kalau sebagai perseorangan, kita nggak usah risau sebenarnya. Kenapa? Karena setiap kita itu punya jatah kuburannya. Karena di bumi itu kita diciptakan, darinya kita diciptakan, kembali ke situ lagi, dan dari situ akan dibangkitkan. Itu sudah janji Allah kepada bumi. Karena ketika bumi itu nangis, di kitab At-Tazkirah itu diceritakan malaikat maut yang mengambil paksa tanah dari bumi itu kan nangis bumi itu. Terus Allah janji untuk menenteramkan bumi, dasar khawatir bumi, pokoknya darimu aku ambil, kepadamu akan aku kembalikan, dan darimu pula akan aku bangkitkan manusia itu. Gak ada yang kurang darimu, mesti balik. Dan itu janji Allah ke bumi. Makanya ada orang yang pengen mati di Saudi, di Mekah sana. Tapi memang takdirnya mati di Solo. Sudah 20 tahun dia tinggal di Mekah itu, menurut cerita yang saya terima itu. Tiba-tiba dengan izin Allah saudaranya di Solo ada hajatan. Pulang dia meninggal di Solo. Iya. Rupanya bahan dasar penciptaannya Solo. Iya. Itu seperti itu. Gitu ya. Terus ada orang itu, orang Bekasi mati di Turki juga ada. Itu seperti itu. Sebagaimana banyak di antara kaum muslimin yang meninggal di Mekah, Madinah misalnya. Iya berarti dia tak dari tanah laut. Iya, makanya kalau ada orang ribut aja itu mungkin dari tanah sengketa dia cerita. Tapi tidak, saya ulangi, kita nggak usah risau soal kuburan. Makanya Imam Al-Qurtubi itu dalam kitab At-Tazkirah itu ngeritik orang-orang yang sebelum mati itu udah nyiapkan kuburan. Maaf, tapi saya ulang, tidak apa-apa ya. Saya nggak ngembosi yang promosi kuburan. Mau nggak apa-apa itu. Silakan dong, karena itu bagian dari muamalah, sah-sah saja. Orangnya nggak ada juga. Yang saya maksud gini, Imam Al-Qurtubi ngeritik gini. Ada orang itu udah nyiapin kain kafan, udah nyiapin kuburan. Kata Imam Al-Qurtubi, itu bukan persiapan menghadapi kematian, kata beliau. Itu persiapan pemakaman, kata beliau. Itu bahasa beliau. Padahal yang disyariatkan dalam agama adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, bukan persiapan pemakaman. Karena kalau soal pemakaman, tadi saya ulang kata ayat itu tadi dalam pemahaman Imam Al-Qurtubi sudah merupakan janji Allah bahwa semua kita pasti akan kembali ke situ. Dan bayangkan nanti kita bangkit di bumi Indonesia misalnya, dan kita harus kumpul pada satu titik namanya mahsyar, dan mahsyar itu di bumi Syam. Mahsyar itu di bumi Syam. Nah, saya nggak tahu nanti bagaimana mekanismenya, karena saat itu dalam hadis yang saya sebutkan bahwa bumi itu datar nanti itu, nggak ada dataran tinggi, nggak ada dataran dalam, datar, bentuknya seperti perak, matahari cuma 1 mil di atas kepala. Bersyukurlah pada Allah bagi siapapun yang Allah anugerahi kendaraan, sehingga dia tidak kecapean untuk berkumpul di pada satu titik yang ada di mahsyar sana itu. Itu seperti itu. Boleh lanjut. Terus kemudian sebagai al-jami', Allah adalah yang akan menghimpun manusia pada surah Al-Waqi'ah ayat 49 sampai 50 itu. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian benar-benar akan dihimpun di waktu tertentu pada hari yang dikenal nanti. Kalau manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia paling terakhir. Jin juga sama. Dari jin yang pertama sampai jin yang paling terakhir. Termasuk manusia, termasuk binatang, maaf. Dikumpulkan semuanya, bahkan dalam hadis Sahih Muslim, binatang itu nanti akan dihisap. Nabi ceritakan okamakol kambing yang bertanduk, yang semasa di dunia pernah menanduk kambing yang tak bertanduk, maka kambing yang tak bertanduk diberi tanduk
untuk menanduk yang bertanduk. Begitu selesai tanduk menanduk, Allah jadikan mereka sebagai tanah. Sama. Kalau yang ngadu manusia, nanti manusianya diadu juga oleh grup domba. Iya. Apalagi adu domba. Makanya sehebat apapun kita, kalau masih bisa diadu berarti kita domba. Sebagaimana kalau kita masih bisa dipancing, berarti kita ini masih ikan, katanya. Bon, jadi singkat kata singkat cerita, nanti di mahsyar itu hisab ditegakkan. Tapi sebelum ditegakkan hisab, ada pembagian rapot dulu. Ada pembagian rapot, baru nanti dihisab. Semoga untuk kita bebas hisab, bebas adab. Amin. Allahumma insyaallah. Dan kalaupun misalnya harus dihisab, semoga Allah hisab kita dan hisab yang mudah. Amin. Allahumma insyaallah. Kalau dalam bahasa Al-Quran, hisabay yasiro, fasawfa yuhasabu hisabay yasiro, itu akan dihisab oleh Allah hisab yang mudah. Kalau dalam hadis Nabi menjelaskan yang dimaksud hisab yang mudah itu bukan hisab sebenarnya, tapi hari menghadap. Jadi hisab yang mudah itu Nabi jelaskan dengan istilah hari menghadap. Karena kalau yang namanya dihisab itu diinterogasi. Nah, sementara kalau yang hisab yang mudah itu bukan hisab kata Nabi, itu lebih tepatnya beliau mengatakan itu hari menghadap. Dan kalau dalam hadis Sahih Bukhari Nabi menjelaskan lebih detailnya itu, nanti dipanggil seseorang yang akan diperintah untuk menghadap dengan hisab yang mudah itu. Begitu dipanggil oleh Allah, Allah buat tabir sehingga tidak ada yang tahu pembicaraan itu kecuali Allah dan dia saja. Dan dalam hadis itu diceritakan orang ini disuruh membaca catatan amal keburukannya terlebih dahulu. Pas dia membaca, kemeringat dia sampai berkata, aduh celaka saya kalau begini caranya. Nah, di luar dugaan, catatan terakhir itu Allah berfirman Allah tuliskan dalam catatan terakhir buku itu, semua dosa tersebut di atas sudah kuampuni kata Allah. Wah, kayak saweneng orang itu. Semuanya senang saweneng orang itu. Itu yang namanya hisab yang mudah namanya. Allahu Akbar. Allah menghimpun masing-masing dalam kelompok yang sama. Az-Zumar ayat 71 sampai 74. Nanti masuk surga, masuk neraka pakai rombongan ya. Kalau mau masuk surga sendiri punya ongkos berapa? Makanya pakai rombongan. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin qila dkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabisa maswal mutakabbirin wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahi alladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombongan-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakan pintu-pintunya dan berkata kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan adab terhadap orang-orang yang kafir. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedang kamu kekal di dalamnya, maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombongan-rombongan pula, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga itu sedangkan kamu kekal di dalamnya.
Dan mereka mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberi kepada kami tempat ini, sedangkan kami diperkenankan menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Jadi nanti masuk surga pakai rombongan, masuk neraka juga pakai rombongan. Nabi bersabda aukamakal dalam kitab At-Tadzkirah, itu hadisnya sahih aukamakal, nanti di mahsyar itu banyak panji-panji. Banyak panji-panji. Ada panji besarnya iblis. Yang utama ada panji besarnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibawa iblis ya yang ngikut iblis, yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW orang-orang soleh. Jadi panji yang utama adalah panji Rasulullah Muhammad SAW, dan nanti di sebelah mananya itu ada panjinya iblis. Ya, di bawah iblis itu. Wes, sampai pada ketentuan di mana kemudian mereka disuruh ngantri. Di mahsyar sudah ada kaplingnya. Nanti pas hisab juga ada perlakuan yang berbeda karena amal mereka memang berbeda. Terus nanti di hisab, di mizan juga sama. Yang menarik itu gini ya, kan tadi masuk ke surga berombongan. Ini dalam kitab At-Tadzkirah Imam Al-Qurtubi disebutkan satu riwayat. Walaupun kata beliau dalam kitab At-Tadzkirah belum menyatakan hadisnya lemah, namun maknanya sahih insyaallah. Ada kejadian menarik ketika ahli neraka dan ahli surga itu ngantri. Jadi mereka ngantri menuju ke surga itu. Ahli neraka ngantri lewat sirat itu, kan mau lewat sirat itu ngantri. Jadi mau lewat sirat itu ngantri dan dibelah dua. Yang akan ke surga sama yang akan ke neraka. Yang akan ke neraka ini kan wis nunduk ini. Wis sedih lah dia. Tertunduk. Kalau bahasa Al-Qur'annya wujuh yauma idzin khasyiah. Tertunduk, malu, lecek, kumel, cacat, bahkan naudzubillah min dzalik. Yang mau ke neraka ini keadaannya begitu. Sementara yang mau masuk surga, wujuhu yauma idzin na'imah, sumringah dia. Karena mau masuk surga dia kayak toleh, seneng dia. Karena mau masuk surga. Nah, kejadian dalam hadis itu akamakal, di tengah dia toleh itu dia ngelihat di rombongan ahli neraka itu ada orang yang dia kenal. Ada orang yang dia kenal itu. Langsung disapa, Pak, Bapak kenal saya enggak? Kata ahli neraka disapa begitu. Siapa kamu, enggak kenal saya? Saya, Pak. Yang dulu Bapak ngasih saya Al-Qur'an untuk saya pakai ngaji. Dulu Bapak yang bantu masjid kami untuk berdakwah. Dulu Bapak yang nyumbang pesantren kami untuk kami didik anak-anak santri kami. Dulu Bapak yang dulu, pokoknya rupanya ini orang yang banyak dia bantu sampai masuk surga dengan izin Allah itu. Lihat ahli surga itu. Dia enggak mau masuk surga sendirian. Dalam hadis itu dia berdoa, ya Allah, orang ini banyak bantu saya ya Allah. Masjid saya dulu dia yang bantu. Pengadaan mushaf dulu dia yang bantu. Pokoknya karena dia banyak bantu gitu. Maka orang ini berdoa, ya Allah, tolong masukkan dia ke surga bersama dengan saya. Sekilas kalau kita baca ini berarti enak dong Ustaz ya, orang yang banyak duitnya. Berarti yang enggak banyak duitnya enggak punya kesempatan ini. Enggak. Menolong kan enggak harus dengan harta. Ya kalau enggak punya harta, dengan apa yang dia punya. Atau bagi yang tidak berharta kasih tahu yang berharta. Nah itu yang ngasih tahu nanti dapat pahala yang sama itu. Wes, akhirnya Allah pindah orang ini. Dimasukkan dalam satu rombongan ahli surga itu. Pertanyaannya kenapa kok sahih mana hadis ini? Pertama ada hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Nabi bersabda, "At-tajiru saduqul amin ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada." Orang yang kaya yang banyak bersedekah lagi amanah, dia akan dimasukkan surga bersama para nabi, para syuhada dan para sholihin. At-tajiru saduqul amin ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada, bersama siddiqin dan para syuhada. Jadi orang-orang yang banyak bantu perjuangannya para nabi, para siddiqin, para syuhada atau para ulama, para sholihin,
itu akan dimasukkan surga bersama dengan mereka yang dibantu itu. Itu gimana? Tapi kalau misalnya dia bantu para miskin itu, kalau misalnya uangnya nggak dari halal. Ya Pak, saya sudah menduga pertanyaan ke situ itu. Saya mau terangkan ya. Ada hadis yang mengatakan, makanya tadi gini Pak, dalam hadis itu, at-tajir saduqul amin. Orang yang kaya, yang banyak bersedekah dan amin, orangnya amanah Pak. Berarti kalau yang nggak amanah nggak masuk dalam hal ini. Karena kalau dia nggak tobat, maaf, misalnya dia ngambil hak orang lain dengan cara korupsi. Terlibatnya dia bantu masjid, bantu pesantren atau bantu apa? Itu kalau dia nggak tobat terlebih dahulu, apalagi dengan niat sodakoh nggak tobat dulu. Itu kalau dalam bahasa hadisnya layak balullah sodaqatan min hulul. Allah tidak mau terima sedekah dari hasil markup atau dari hasil kecurangan. Kecuali dia tobat, terus jangan niat sodakoh, niatnya mengembalikan hak. Karena harta yang diambil dengan cara yang tidak benar itu mesti dikembalikan kepada yang berhak. Siapa yang berhak atas harta itu? Kalau itu milik negara ya berarti dalam undang-undang itu orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Makanya kata para ulama itu untuk jenis harta-harta yang nggak jelas itu sebaiknya diperuntukkan untuk masalah-masalah sosial, harusnya gitu. Jadi niatnya adalah mengembalikan hak, bukan sedekah. Kalau sedekah itu sama dengan mencuci baju dengan air kencing. Itu dalam hukum Islam yang saya pahami ya. Kalau dalam hukum negara saya kurang tahu, nanti nanya sama Pak Irnen itu. Singkat kata singkat cerita, harus yang amanah tadi Pak. Terus dalil yang kedua yang dipakai para ulama, kenapa kok mananya sahih di sini? Tentang Ashabul Kahfi itu. Itu menurut saya anjingnya saja itu ikut masuk surga. Gara-gara membantu perjuangan dakwahnya Ashabul Kahfi. Maka kalau anjing saja bisa ikut, apalagi manusia. Itu seperti kalau kita mau membantu perjuangan dakwah para nabi dan para rasul atau ahli warisnya, yaitu para ulama, para syuhada, para solihin dan macam-macam itu. Pun pelajaran yang bisa kita ambil dari nama dan sifat Allah Al-Jami'. Al-Ghazali rahimahullah mengartikan Allah sebagai Al-Jami' adalah penghimpun yang sama. Seperti ahli surga, ahli neraka yang beda, seperti langit dan bumi, menghimpun langit dan bumi serta isinya yang berbeda-beda, bertolak belakang seperti dingin dan panas, lembab dan kering, pahala dan dosa. Kadang Allah berkuasa menghimpun semua itu, yang sama maupun yang berbeda maksudnya. Yang sama nggak usah dibahas, saya kira mudah memahaminya. Tapi kalau berbeda Allah himpun, bagaimana nanti ketika langit digulung at-takwir itu langit dan bumi dipaduk jadi satu. Nggak tahu bagaimana nanti konsepnya. Yang jelas ketika langit Allah lipat, itu langit ketujuh ke bawah kena lipat. Saya nggak bicara tentang tata surya atau galaksi, saya nggak, itu monggo lah yang ahli fisika ngomong. Cuman yang saya pahami dalam konteks keimanan, pokoknya yang kena kiamat itu langit ketujuh ke bawah pokoknya. Bagaimana langit ketujuh pengertiannya, wallahu a'lam bishawab. Nah, akan dihimpun oleh Allah. Terus kemudian, saya nggak bisa menjelaskan, nanti monggo yang pakar-pakar fisika menjelaskan, silakan. Nah, terus kemudian dingin dan panas Allah satukan dalam waktu yang berbeda, dalam keadaan yang berbeda Allah satukan dalam satu kesatuan, itu bisa. Di neraka itu siksaannya nggak semuanya panas. Ada yang dingin, betul. Nanti di Tadkirah ada pembahasan tentang neraka. Neraka itu isi nggak cuma panas. Ada bagian neraka itu yang dingin sekali pokoknya, dan itu siksaan juga. Tapi yang paling tidak tahan ahli neraka, tidak tahan itu satu, sumur ratapan. Itu orang yang tahu situ nggak kuat. Ahli neraka nggak kuat dengan ratapannya, sumur ratapan itu. Jadi sumur itu meratap. Jadi ada lubang di neraka itu, yang dia itu meratap. Ratapannya itu membuat ahli neraka nggak kuat mendengar ratapannya itu. Ada ya? Oh, ini masalah Solo apa geng Solo? Saya nggak tahu, mohon maaf ya. Saya nggak paham. Balik. Nanti kemana-mana ngomongnya ini. Ini ngaji ya. Jadi saya ulang ya. Jadi singkat kata singkat cerita, saya nggak tahu pernah no pembuatan jenengan itu
menemani orang tua yang sakit, ngomong, yang ngerata, sekali dua kali mungkin kuat, lama-lama gak kuat juga kupingnya. Itu diterangkan dalam kitab At-Taqrib Al-Qurtubi. Dan itu bisa Allah satukan dalam satu tempat yang namanya neraka itu dengan keadaan yang sangat pewanas yang satu, atau mungkin jenengan pernah berada di satu negara yang dingin tiba-tiba panas. Jadi pergantian musimnya bukan per bulan tapi bisa per jam. Orang alami ya. Katanya Australia gitu katanya. Enggak tahu betul apa enggak. Nama? Amerika enggak tahu ya. Wallahu a'lam, kalau belum pernah ke sana kalau. Di mana lagi? Di gurun. Kalau di gurun gitu. Ngoten ya, bisa tiba-tiba. Ya kayak di Madinah aja kan, di siang panas tiba-tiba maghrib iya. Itu kadang kalau nggak pakai masker bisa mimisan tiba-tiba itu. Kalau untuk orang kita ya. Pelajaran bisa kita ambil dari nama Allah Al-Jami adalah hendaklah kita himpun dalam diri kita iman dan ilmu, iman dan istiqomah, sabar dan syukur, kesalahan dan taubat, sholat dan zakat dan lain-lain. Satu lagi, hati-hati dengan komunitas kita karena ngerinya nanti bareng-bareng. Nah, kemarin saya tanya orang, Ustadz, bagaimana kalau seandainya kita menyenangi pemain bola tertentu yang agamanya tidak Islam misalnya? Saya bilang gini, kalau cuma seneng biasa sebatas pada permainannya saja, insya Allah sih nggak apa-apa. Saya bilang. Kalau sampai dilulukan, terus kesebelasannya kalah terus nangis gitu, sampai berlebihan gitu maksudnya, lebay gitu. Ya yang begitu-begitu ngerinya sih sampai takutnya nanti menemani dia, nggak tahu di mana kalau kafir itu kan, ngerti sendiri kan, itu seperti itu. Nah sementara hati-hati aja. Nah saya nggak melarang Anda punya komunitas mancing, punya komunitas goes, punya komunitas mobil atau apa, saya nggak paham lah, asal mubah ya, nggak apa-apa silakan. Tapi majelis taklim begini harus ada, supaya nanti nyambung ke rombongan utamanya. Itu rombongan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo punya rombongan komunitas yang mubah silakan, komunitas apalah terserah jenengan. Yang penting mubah silakan, tidak apa-apa. Tapi harus ada komunitas seperti ini, harus ada. Ya tadi besar harapan kita nyambung ke rombongan utamanya nanti, yaitu rombongan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Kalau ada, monggo. Gimana Pak? Saya mau tanya, kenapa semakin usia bertambah, kadang-kadang itu kita ingat kejadian masa lalu kita di bawah sadar kita, perbuatan dosa atau apa yang kita lakukan, kadang-kadang itu membuat kecemasan. Itu kan saya banyak orang tua saya bilang, apakah hal itu dijelaskan dalam ada cerita di hadis atau dalam Al-Quran? Baik, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan summa radatnahu asfala safilin. Semua kita manusia itu secara umum, ini teori dasar ya, oleh Allah akan dikembalikan kepada serendah-rendahnya keadaan. Kalau kita buka tafsirnya, serendah-rendahnya keadaan itu ada yang mengartikan itu neraka maksudnya, naudzubillah ya. Tapi ada yang mengatakan akan dikembalikan seperti keadaannya ketika dulu dia masih kecil. Itu Al-Quran yang mengatakan summa radatnahu asfala safilin. Sehingga kadang ya yang muncul itu kadang memori-memori masa kecil, atau memang tiba-tiba dia kayak anak kecil. Tiba-tiba dia kayak anak kecil. Dan berapa banyak yang mungkin bisa kita ketahui, orang semakin menua itu kadang malah semakin kayak anak kecil gitu kadang. Tapi ayat itu ada tambahannya, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh dengan baik dan benar. Dan saya termasuk yang dengan izin Allah mengetahui beberapa orang yang sampai sepuhnya itu tidak kembali ke masa kecilnya. Kenapa? Karena yang saya tahu secara kasat mata, beliau insya Allah imannya bagus, kasat mata ya, tercermin dari amal solehnya yang bagus. Saya mungkin kalau saya cerita orang lain, saya cerita Allahyarham kakek saya sendiri dari jalur ibu. Kalau saya tidak salah beliau wafat di usia 86 tahun. Itu
yang saya kenal ya, beliau itu ahlul Quran. Kalau habis sholat subuh itu baca Al-Quran itu sampai duha, sampai dikir-dikir yang lainnya. Bangun jam 2 dini hari tahajud sampai subuh lah beliau itu. Jamaah di musola biasanya. Nah, nanti kalau habis duha sarapan terus ke sawah. Ya beliau tipe kiai yang terima tamu. Jadi kalau ada orang tamu minta doa, minta dinasehati, itu beliau. Nah, itu sampai usia 86 tahun yang saya kenal ya, beliau itu masih gagah gitu. Masih gagah dan masih mandiri, dan boleh kata nggak pikun, bahwa ada lupanya pasti namanya orang tua. Tapi relatif tidak pikun gitu, dan masih sangat mandiri. Masih sangat mandiri, tinggal sendiri di rumah itu, kadang bersama dengan paman saya, itu bisa, nggak butuh pembantu gitu maksudnya. Dan beliau wafat dalam kebiasaannya, dan nggak ngerepoti anak-anaknya. Qadarullah itu wafat dalam kebiasaannya, yaitu sholat malam dengan zikirnya la ilaha illallah. Itu seperti itu. Maksud saya itu semakin usia bertambah itu ada semakin rasa kecemasan dalam diri terhadap apa yang pernah kita lakukan. Oh, ya, itu kenapa seperti itu? Oh begitu. Kalau kalau kecemasan itu ditindaklanjuti dengan tobat, alhamdulillah aman, insya Allah gitu. Tapi kalau cuma cemas saja nggak ada harapan, repot. Saya cerita nih, mudah-mudahan cocok, mudah-mudahan cerita ini cocok, mudah-mudahan tapi ya. Suatu saat saya ditelepon oleh ibu-ibu di loudspeaker. Ustaz, ini saya loudspeaker Ustaz ya, biar suami saya dengar katanya. Suami saya ini Ustaz, beberapa hari ini takut masuk neraka Ustaz. Takut mati kafir gitu. Takut diadab oleh Allah. Akhirnya ibadahnya kenceng Ustaz, baca Qur'annya, zikirnya, tahajudnya. Tapi gara-gara itu Ustaz, kesehatannya terganggu. Kerjanya terganggu. Hubungannya dengan saya terganggu, dia bilang gitu. Iya, protes. Nasihati Ustaz katanya. Nasihati. Nasihati. Ya Allah, ya Allah. Jadi Ustaz itu macam-macam. Oh, pernah suami istri berantem, saya dipanggil, pernah. Pas parkir di Abu Toba, saya berparkir, ada sopir lari menemui saya. Ustaz, tolong Ustaz. Apa Pak? Tolong. Saya lari ke rumah jamaah yang dekat Abu Toba itu. Suaminya lagi marah, gitu. Istrinya lari belakang saya. Ya Allah, wong gelut aku diceluk rek, ya Allah. Orang berkelahi saya kalau dipanggil. Balik lagi. Ya, jadi saya bilang, Pak, takut masuk neraka itu benar, saya bilang. Takut mati kafir itu benar, saya bilang. Bapak takut disiksa oleh Allah itu benar, nggak salah itu, saya bilang. Cuman kalau Bapak larut dalam ketakutan, tidak disusul dengan harapan, jadinya kayak gini Pak, saya bilang. Jadinya kayak gini. Maka ada sebuah hadis Pak, hadisnya dari At-Tirmidzi. Hadisnya Hasan Gharib kata beliau. Nabi bersabda kama qol Hasan Gharib. Tidaklah hadis Hasan bisa diamalkan sebagaimana hadis sahih. Tidaklah bergabung dalam hati seorang hamba yang mukmin dalam keadaan yang menegangkan seperti ini kata Nabi, dalam ketakutan dan harapan dari itu. Rasa harap dan rasa takut kepada Allah, kecuali kata Nabi, Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan, dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang dia takutkan. Itu hadisnya dari At-Tirmidzi, hadisnya Hasan Gharib. Maka kalau kita takut masuk neraka, perkuat harapan masuk surga. Kalau ada ketakutan akan dosa, perkuat harapan akan ampunan Allah. Kalau takut diadab, perkuat harapan akan rahmat. Kalau takut mati kafir, perkuat harapan akan mati membawa iman dan Islam yang benar. Kalau kita takut apa, perkuat harapan. Semakin menguat ketakutan, harus semakin menguat harapan. Tidak boleh larut dalam ketakutan. Kalau Bapak larut dalam ketakutan, takutnya kayak Bapak tadi itu. Yang terganggu akhirnya kesehatannya. Dia banyak beribadah, tapi ibadahnya dalam ketakutan, tidak sertai dengan harapan. Padahal harusnya semakin menguat ketakutan, harus semakin menguat harapan. Itu dalam hadis At-Tirmidzi itu begitu. Yang saya tahu. Nah, nonton nggih? Wallahu a'lam bishawab.
Jangan takut sama istri. Kalau takut sama istri itu biasanya di wajahnya tampak kurat-kurat penderitaannya gitu. Mertua takut sama? Gimana yang lain silakan kalau ada. Kalau ada. Enggak suruh ya? Jelas semua ya. Mohon maaf untuk keterlambatan saya. Saya tadi pede masuk sini lewat Umar bin Khattab masih sholat. Saya enggak tahu sekebut itu. Terus nyampe Baitul Jihad kayaknya masih sholat juga. Saya ini selesai sudah. Garis itu masih lubang gitu. Apa? Kalau Harapan Indah masih lubang masih ditutup bataku masih. Motor dia biasanya bilang dia diangkut. Oh ya. Tapi bukan soal itu, Pak. Kalau bukan soal itu. Lubang masih ada. Nanti kalau Bapak tahu masuk Harapan Indah ke arah Tanah Pit itu lubangnya masih banyak, Pak. Gede-gede lubangnya itu. Tapi bukan soal itu sih sebenarnya tadi itu. Tapi lebih kepada karena memang saya nggak berani ngebut satu. Yang kedua itu saya udah bercerita sama Bapak kan ya. Jadi di Harapan Indah itu pernah yang beberapa bulan yang lalu itu dalam waktu yang berdekatan 4 kali terjadi pembegalan di situ itu. Nah, saya sengaja memang saya ngomong beberapa masjid. Saya sengaja untuk kuliah subuh itu berangkatnya memang agak siang, sengaja memang saya itu. Jadi biasanya saya ngambil start subuh kurang 15 menit biasanya saya itu. Jadi itu sudah mulai rame di itu. Ya, di Harapan Indah itu gitu. Jadi beruntun kejadian 4 kali pembegalan di Harapan Indah itu. Ya, saya kan termasuk orang yang lewat situ. Makanya saya dengan sengaja untuk kuliah subuh, sengaja saya ngomong ke beberapa masjid. Saya berangkat biasanya memang siang, sengaja saya siang berangkat. Itu 15 menit sebelum subuh. Nah, tadi saya itu masuk Kemang itu agak tenang karena Umar bin Khattab masih sholat. Terus Baitul Jihad masih sholat. Saya santai itu. Sampai sini loh, udah selesai. Oh cepat. Mohon maaf. Ya intinya saya mohon maaf itu aja lah. Ya kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah sebesar kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.